dan belum berpikir gerejawi dalam teladan Yesus Kristus. Ada sebuah buku, kenapa orang Kristen berkelahi? Jawabannya ini. Jawabannya adalah orang punya latar belakang yang berbeda, tetapi tidak ikut teladan Yesus. Ini masalahnya. Bicara kebenaran, ibu bapak, kebenaran itu ada 3. Kebenaran itu kata Agustinus dimulai dari berpikir. Kalau kita berpikir baik, maka semua akan jadi baik. Ada yang namanya Victor di sini? Mudah-mudahan tidak ada ya. Jangan Victor, jangan pikiran kotor. Ya, ibu bapak. Victor itu kemenangan. Ini anekdot saya. Kedua, kata Karl Marx, kalau kita melakukan kebenaran itu berbuat. Orang mau protes lansia ada di sini, terserah. Tapi Pak Rajiman sudah buat ini di sini, ya sudah. Ini kebenaran beliau. Jadi kebenaran itu berbuat. Yang paling bagus ada kata Habermas, diskursus. Orang yang pikirannya baik, orang yang ingin bekerja baik, berbicara bersama-sama, mengambil keputusan bersama. Itulah presbiteral sinodal. Itu sih. Yang terakhir, pengaruh budaya dalam konteks Sumut, 3 hal bagaimana? Maaf Bapak Ibu, jangan marah sama saya. Saya mengikuti seminar internasional tentang moderasi beragama. Seorang guru besar dari Hawaii University berkata ada 3 dosa H. Walaupun 3 H ini adalah aspek yang baik untuk orang-orang Batak, tapi ini juga menjadi aspek yang bisa menimbulkan hal negatif. Gabeon, kamu rambut, assalamualaikum. Berketurunan urusan Tuhan. Kekayaan, kadang kita menghalalkan segala cara. Homo lupus, menjadi serigala bagi orang lain. Demi harta, orang jahat. Terakhir, untuk kehormatan, apalagi. Jangan marah sama saya ya. Positifnya ada. Saya setujui, makanya orang Batak hebat-hebat semua. Tapi negatifnya ada. Ini kata profesor dari Hawaii University. Makanya semuanya 3 hal ini bagus. Dasarnya Tuhan. Baca Mazmur 127. Ya, Tuhan harus menjadi yang utama. Ya. Dan menurut saya kenapa ada konflik? Karena belum beres dengan dirinya sendiri. Kalau kita sudah beres dengan diri kita sendiri, tidak ada repot-repot. Ya, saya ada banyak perbedaan dengan majelis dan jemaat, tapi saya tidak mau ribut. Mau buat apa ribut? Ada sebuah buku tulisan Bambang Subandrio, Yesus titik temu dan titik tengkar. Islam Kristen bisa berkelahi gara-gara Yesus, titik tengkar. Tapi carilah titik temunya. Yesus itu titik temu hidup kita. Jangan ribut bikin malu. Ya, harus beres dengan diri sendiri. Kenapa orang belum beres dengan diri sendiri? Ini kuncinya. Saya diminta oleh PGI Nasional untuk membuat materi pembinaan tentang melepas akar pahit luka batin atau melepas pengampunan. Kalau ibu bapak tidak melepas pengampunan, ini yang terjadi. Kalau ibu bapak punya akar pahit, ini yang terjadi. Baca sama-sama, 3, 2, 1. Jauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kasih karunia Allah, sekarang terjemahannya bukan kasih karunia, anugerah. Anugerah Allah itu mengampuni, menyelamatkan umat manusia. Kalau tidak mengampuni, menyelamatkan umat manusia, kita apa yang terjadi dengan hidup kita? Menimbulkan kerusuhan dan menimbulkan kecemaran. Rusak semua. Ya. Yohanes 3 ayat 16. 3, 2, 1. Pasti lansia bisa lah.
3, 2, 1. Karena sehingga ia telah merugikan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. Tak tahu kan? Justru ini yang penting ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkannya oleh dia. Kalau Tuhan Yesus saja datang ke tengah dunia ini tidak menghukum, menyelamatkan, lalu kenapa pula kita menghukum dan tidak menyelamatkan? Mau tambah lagi, Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga pun tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mampus kau, tak masuk sorga. Makanya jangan kita pingin masuk sorga kalau tidak hidup dalam kasih karunia Allah. Kita harus belajar melepas pengampunan pada orang. Pada suami kita lepaskan pengampunan, pada istri kita lepaskan pengampunan, pada mertua, pada anak-anak, pada orang tua lepaskan pengampunan. Kalau tidak begitu, akar pahit terjadi. Ya, maaf ya, saya baru meneliti gereja saya dan sebuah gereja di Sumatera Utara. Hasilnya mengagetkan saya. Saya ada alat tesnya. Cuma karena Pak Rajiman nggak minta untuk mengetes, saya nggak ngetes. Karena harganya lain kalau ngetes. Hasil penelitian untuk penatua di gereja kami, maaf ya, yang DPD jangan tersinggung ya. Saya harus katakan. Antara 54 sampai 63% penatua dia akan GPB mendendam. Di sebuah gereja besar di Sumatera Utara, saya meneliti pendeta yang usia pelayanan di atas 16 tahun. Hasilnya 98% pendeta kadar pengampunannya baik. Kalau pendeta harusnya baik sekali. Kalau di atas 65, di atas 16 tahun saja hanya baik, itu baik itu untuk penatua. Kalau pendeta itu harus baik sekali. Ada 4 orang yang pendendam pendetanya. Ada 1 orang yang baik sekali. Jadi yang baik sekali itu hanya 1 orang. Alamak. Dan ibu bapak, maaf ya, gejalanya bagaimana kalau orang tidak melepas akar pahit atau melepas pengampunan ini? Seorang yang menyimpan akar pahit memiliki kecenderungan untuk selalu mempertahankan diri dan menyerang orang lain. Diperlukan sikap untuk mengampuni, melepas, mengikat dirinya dari kepahitan ini. Ingat ya, yang suka mempertahankan diri dan menyerang itu sedang tidak beres dengan dirinya. Belum tentu masuk surga. Kalau di tempat ini ada yang suka menyerang, ya. Kalau di tempat ini ada orang yang suka mempertahankan diri, hati-hati, lagi sakit. Bedanya kalau sakit fisik, tetap datang serangan jantung, harus masuk rumah sakit. Fisik nggak bisa dilakukan. Tapi kalau sakit rohani dan kejiwaan, orang itu tidak sadar kalau dia lagi sakit. Akhirnya dia bertahan dan menyerang orang. Dimanapun dia berada, dia merasa benar, tidak ada salah. Dan menyerang orang. Biasanya anak-anaknya nggak beres. Makanya melihat orang, apa kata Alkitab? Buah dilihat dari pohonnya. Makanya saya tidak peduli siapa. Saya hanya melihat orang. Kalau saya bertemu dengan orang, saya akan tanya, bagaimana dengan anak-anak kita? Kalau anak-anaknya beres, berarti beres